Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di channel Dewa Mahendra. Dengan saya Dewa Mahendra sendiri ya. Oke, sementara seperti itu nama channelnya. Dan mungkin nanti saya akan rubah ya teman-teman kalau udah ide lagi. Kalau teman-teman ada ide bisa tulis di kolom komentar ya kalau ada ide nama channel yang bagus. Saya juga menerima pemasukan karena masukan itu memberi kita memberi kita suggestion atau saran biar menjadi lebih baik ya, seperti itu. Oke, saya akan lanjut saja. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan motor saya ya teman-teman ya. Apa-apa saja yang saya sudah modif ya teman-teman. Pertama kali ya, kita langsung aja ke videonya ya. Ini motor saya yang pertama kali saya dapatkan. Sorry, bukan. Ini saya sudah ubah di bagian pelek sini ya. Ini saya baru dapat karena saya udah punya peleknya dan saya langsung ke bengkel dan saya langsung ganti peleknya teman-teman. Jadi awalnya itu motor ini memakai peleng jari-jari ya teman-teman. Itu yang model bulat telur. Kalau itu ada beberapa ini ya, beberapa jenis, ada yang biasa, yang saya standar, dan ada yang kayak bulat telur. Tapi ini saya dapatkan bulat telur. Kemudian itu aja yang pertama saya ganti dari motor saya. Dan kemudian di depan ini juga cakram depan juga sudah saya ganti. Ini saya pakai yang PSM nih, yang floating disc brake. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, floating sama yang besar nih itu ada dua jenis ya. Itu yang standar, itu yang nyambung dari pelek ke disc brake-nya itu sendiri, dan yang kedua yang floating itu ya, itu ada kayak cincin itu pemisah ya antara disc brake-nya itu yang dimakan sama kampas remnya itu, sama yang yang nempel di pelek itu dia misah, itu yang floating kalau nggak salah ya teman-teman bisa googling ya, saya nggak membahas itu sekarang. Nah nextnya saya ganti ini saddle, saya ganti ini, saya cabut ini karena saya mengkonsepkan motor ini ke konsep racing look. Nah jadi awalnya ini motornya ini ke konsep klasik ya, klasik modern mungkin ya. Nah karena saya mengkonsep ini ke motor racing, jadi saya pergantian seperti ini. Nah ini udah saya ganti. Ini udah banyak pergantian yang saya udah ganti ya teman-teman. Yang pertama ini di sebelah sini saya sudah ganti, ini memakai yang punyanya Cyber. Kalau teman-teman mau masang juga, itu ada di video saya sebelumnya teman-teman, cara pasang Cybernya ini. Gas spontan Cyber. Nah ini juga kepalanya juga sekarang udah saya ganti. Ini tahun 2019 kayaknya. Dan kemudian ini saya foto waktu pembikinan building membikin serat karbon ya. Ininya tutup, ini serat karbon. Kalau teman-teman mau lihat juga ini pembikinannya, ini yang dari serat karbon itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya juga. Di playlist bisa teman-teman lihat. Dan di sini sudah saya ganti juga ini shock breakernya. Saya ganti karena saya lebih suka ini ya, kayak YSS. Kalau YSS karena harganya mahal, tapi saya pakai yang ASL ya teman-teman. Ya, yang mirip-mirip lah. Dan yang kedua saya ini cabut ini ya, ratingnya sekarang udah dicabut. Yang kalau di sini teman-teman masih bisa lihat ya, di sini ratingnya sama. Ini knalpotnya masih knalpot Grand waktu itu. Dan sudah saya ganti ini mencapai knalpot DOS ya teman-teman. Dan di sini juga sudah memakai magnet C70 yang dimodif lagi. Itu spoolnya dimodif ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat cara modifnya saya nggak ada, tapi cara pasang sama project pemasangan blok Suprafit dan bandul karisma itu ada ya, video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di playlist juga. Dan teman-teman lihat aja di sana di playlist. Kemudian ini sudah saya ganti juga ini tutup kamrat atasnya ini. Itu sudah saya ganti, itu pakai yang aftermarket. Dan di sini saya ganti juga ya, ini selangnya pakai Yuma Racing. Ini harganya sekitar berapa ya, 60.000 kalau nggak salah ya, murah kok.
Nah, ini juga saya ganti karburator itu awalnya pakai RX King, itu terlalu besar. Jadi saya ganti yang pakai 24 ya, PE 24. Itu lumayan sih, bawahnya lumayan tapi atasnya agak kurang sih teman-teman ya. Saya kurang tahu, mungkin settingan mesin atau settingan pengapian itu kurang kurang pas, tapi apa karena memakai magnet racing yang kecil itu mungkin tarikan awal itu terasa yang enteng banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar suaranya itu bisa dilihat di video saya sebelumnya juga. Dan ini juga saya tambahkan juga apa namanya ini oil cooler FU teman-teman. Ini oil cooler FU tapi saya beli di Bukalapak, tapi katanya asli sih. Ini saya pakai ini harganya sekitar 200 ribuan. Itu juga cara pasangnya udah ada ya. Ini saya pasangnya yang bisa di adjust atau digeser. Kalau teman-teman pakai karbu yang besar atau mau agak ke depan biar nggak mentok, ini bisa digeser ke atas lagi dikit atau ke deketin ke karburator biar kelihatan compact ya mesinnya. Seperti itu. Dan juga ini ya, ini saya ganti juga teman-teman. Apa namanya ini ya? Shock breaker depan ini. Nah, ini masih yang bukan Samco, ini udah bocor ya teman-teman. Ini saya ganti, harganya murah kok. Ini tabungnya aja berapa ya? 150 ribu kalau nggak salah. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini udah saya copot, dan ini ya, ini copot karena ini apa namanya, retak ya, belah kalau bahasa Balene. Kalau orang Balene ngorang tuh belah ya, belah. Kalau orang Bali bilang tuh belah. Nah, itu pecah ya teman-teman, saya ganti saja. Ini ratingnya masih ini ya, masih ada di sini, tapi yang punya saya ini nggak ada. Saya apa namanya, taruh dulu ya biar aman. Nah, di sini perbedaannya. Ini saya memakai karbon stiker. Ini stiker karbon yang 6 dimensi. Itu kalau di permukaan rata atau yang ini kayak ini nih ya, yang bagus, nggak terlalu banyak lekukannya, itu bagus ya teman-teman, dipasang itu seperti mirip banget dengan karbon ya. Sedangkan ini saya memakai karbon Kevlar. Karbon fiber. Ini asli karbon fiber ya teman-teman. Saya bikin sendiri. Tutorialnya kebetulan nggak ada. Lupa buat. Ya, ini karbon ini ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Itu kelihatan bagus ya. Ini hampir mirip banget ya. Jadi saya sarankan kalau mau pakai yang carbon look itu pakai yang stiker aja teman-teman, lebih murah. Tapi kalau permukaannya yang lekuk-lekuk kayak gini, itu pakai ini aja, karbon ini, dan lebih susah dan lebih mahal ya teman-teman. Apalagi ya, itu aja ya perubahannya. Dan setelah ini saya juga udah rubah yang terakhir. Ini model motor saya yang paling terakhir ya. Ini saya tambahkan las-lasan di sini biar kelihatan lebih rapet ya teman-teman. Ini besinya ini kalau ini kayak apa namanya, ada cekokan kayak gitu ya, ada lekukan di sini kayak kurang compact dan rapat ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada banyak kabel ya, 1 2, ini kabel gasnya lagi satu udah saya bisa sembunyikan, yang lagi satu belum, nggak bisa ya teman-teman. Di sini kabelnya terlalu panjang jadi ya kayak gini. Ini saya maunya sih mau masukkan ke sini, tapi di sini apa namanya, nggak ada ruang ya teman-teman. Jadi saya biarkan di sini aja dulu ya. Mungkin nanti saya akan, kalau udah normal apa namanya, nggak ada virus-virus kayak gini ya, mungkin saya akan masukkan ini di dalam ya, biar kelihatan bagus. Dan yang saya juga ganti ini pakai yang P-Spot, C70 P-Spot yang datar ya. Kalau teman-teman atau tahu ya, itu kalau C70 yang biasa itu agak ada naik seperti itu ya, kayak ces gitu naik. Kalau ini yang P-Spot tuh model datar ya teman-teman. Itu aja ya. Apa lagi ya? Di sini ya, ini kaliper pakai RCB. Ya, ini saya pakai selang rem Hell ya teman-teman. Ini bekas di motor Fiction saya. Dulu saya juga pernah punya Fiction yang dimodif. Ini pakai selang rem Hell. Ini lumayan sih, 300 ribuan sih ini rem Hell. 300 apa 400? 600 saya lupa ya. Ya ada ya segituan. Ini kayaknya grade 2 ya, bukan yang grade 1 ya. Kalau grade 1 itu sekitar 3 jutaan sih selang rem aja. Bikin meledak. Oke, di sini knalpotnya udah diganti ya, dos. Ini juga arem ya, pakai arem pos. Ya, karena di Bali itu saya lihat banyak yang pakai motor
racing looknya itu pakai rempos dan kelihatannya bagus, jadi saya ikut-ikut aja. Dan apa lagi ya, sadel juga udah diganti, ini udah saya copot ya, lampu belakangnya udah copot. Ini sempat patah ya, kalau teman-teman nonton ngikuti apa namanya channel saya, teman-teman mesti tahu nih ya kejadiannya nih, ada kejadiannya yang pas patah itu. Itu aja video saya kali ini, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Kalau teman-teman ada masukan apa yang perlu diganti ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya ya, dadah.